tentang guru-guru yang sudah diterima di P3K dan terkhusus untuk guru-guru yang berasal dari sekolah swasta. Yang tadi sudah disampaikan bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang ASN yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, saya kira kalau kita mengacu kepada rencana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ASN, saya meyakini ini adalah sesuatu yang cukup lama karena ini sebuah PR yang sudah kita kerjakan sejak periode yang lalu tetapi tidak pernah selesai. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan terobosan hukum, kalau boleh saya mengusulkan, di dalam ketentuan peraturan atau di dalam Undang-Undang ASN ini tidak ada ketentuan umum apa yang disebut dengan instansi pemerintah. Sementara ada sebuah tulisan instansi pemerintah itu adalah satu kesatuan organisasi yang kemudian oleh pemerintah digunakan untuk melayani masyarakat. Mungkin tidak dengan terobosan digunakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang kemudian bisa digunakan untuk menempatkan lulusan atau yang sudah lulus P3K dari sekolah-sekolah swasta. Kalau dulu ada istilah diperbantukan, kalau dulu. Nah, mungkin tidak itu kita lakukan dengan terobosan ini. Karena kalau ini kita biarkan, ini juga menjadi darurat persoalan di sekolah-sekolah swasta. Karena banyak sekali, bahkan ada satu sekolah yang tinggal kepala sekolahnya saja, gurunya lolos semua di P3K. Tentu kita tidak membiarkan sekolah swasta mengalami hal ini. Jadi menurut hemat saya, terobosan terkait dengan undang-undang ini saya kira sangat diperlukan. Tidak menunggu perubahan undang-undang ASN. Dengan membaca undang-undang yang ada, tidak ada apa itu yang dimaksud ketentuan umum tentang instansi pemerintah. Tetapi ini mungkin bisa kita lakukan. Kemudian yang dari kedua, seluruh problematika yang muncul di dalam forum siang sore hari ini, semuanya sudah masuk di dalam list yang ada di Komisi 10. Tinggal jika tadi disampaikan terkait dengan persoalan anggaran. Saya mengusulkan saja Pak, saya tidak akan mengambil kesimpulan, hanya usulan. Kunjungan kerja khusus yang akan datang, mungkin kita langsung ke daerah, tetapi forumnya lebih kepada rapat yang tertutup. Karena kalau terbuka mungkin ada hal yang kemudian kepala daerah tidak berani menyampaikan secara tuntas, ataupun juga ada hal-hal yang memang perlu tidak bisa dibuka secara umum, tetapi tetap mengundang beberapa pihak. Misalnya saja ke Gunung Kidul atau ke DIY. Ya, salah mungkin juga ke Garut. Jadi kita lalu tentu mengajak dari Kementerian Pendidikan, karena kita kan tidak bisa mengajak dari Menpan RB, tidak bisa mengajak dari Kemenkeu, untuk memastikan masukan dan usulan dari guru bahasa, kemudian dari kawan-kawan yang formasinya terambil oleh guru swasta. Tapi kalau Gunung Kidul, catatan saya kan kemarin disampaikan udah 85%. Tapi saya acungi jempol Pak, beliau ini sudah pada lolos. Tetapi tetap berjuang untuk kawan-kawannya. Yang tidak lolos ya berarti ya. Berarti berjuang untuk teman-temannya. Iya, berjuang untuk teman-temannya, itu semangat yang luar biasa. Juga yang dari Garut, dan ternyata jenengan godean tak? Walah mung tonggo gua. Dan saya menyampaikan tadi disinggung beberapa hal terkait dengan kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih pimpinan Pak Fikri beserta Bu Esti. Kemudian juga yang saya banggakan teman-teman dari GTK HNK 35 Plus dan juga Tendik, dan juga ada dari guru-guru bahasa dan mungkin dari yang lainnya. Perkenalkan, saya Muhammad Kadafi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Lampung 1. Jadinya dalam kesempatan yang berbahagia ini, wah ini masukan yang cukup luar biasa.
perjuangan guru-guru ini, Pak Fikri, kalau saya ilustrasikan dalam syair lagu itu seperti lagu padi, jadi kasih tak sampai gitu. Kalau lagu anak zaman now itu dari Leondra, jadinya apa? Pesan terakhir gitu. Karena nah, karena perjuangannya yang tulus, kecintaannya yang cukup luar biasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai pemegang estafet perjuangan bangsa, walaupun digantung, dikasih harapan, ditarik lagi, tetap setia kekeh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa anak bangsa ke masa kecerahan Indonesia dan bisa mendorong Indonesia menggapai masa keemasan di 100 tahun kemerdekaan. Saya mengucapkan aplaus dan juga terima kasih kepada orang-orang tua saya semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili generasi milenial, jadinya agak sedikit terganggu kalau melihat pejabat pemerintah yang dalam berpikir, bertindak, berperilaku itu hanya sebagai corong undang-undang. Jadi kalau ngomong sesuatu, kebijakan itu hanya berdasarkan undang-undang, yang akhirnya menyampingkan hal-hal yang terkandung makna-makna yang baik, realita yang terbangun dalam kehidupan. Kita pahami dari kecil, kita selalu dipupuk, diingatkan yang nggak bisa dirubah itu hanya kitab suci. Artinya apa? Permasalahan yang terjadi hari ini, kita haruslah memberi kebijakan-kebijakan yang menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Itu yang harusnya. Dari data, Pak Fikri, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa 5 tahun dari masa kita menjabat 2019 sampai 2013, itu akan terjadi pensiun guru itu sebanyak 375.546. Artinya apa? Iya, sampai 2023 itu. 2023. Jadinya tahapan 1, tahapan 2 itu masih kurang. Apalagi kalau tahun depan benar-benar tidak ada lagi guru honorer, kan gitu. Artinya sudah sepantasnya seluruh guru honorer itu diangkat menjadi guru P3K. Itu sudah sepantasnya. Kalau tidak, kita akan darurat pendidikan. Karena kita masa keemasan bangsa, kita harus mempersiapkan para pendidik-pendidik untuk bisa mendidik anak-anak bangsa kita yang akan memegang estafet perjuangan bangsa. Karena apa? Masa keemasan Indonesia di 100 tahun kemerdekaan, kalau hari ini mereka kelas 1 SD, artinya mereka nanti akan usia 30 tahun lebih. Artinya mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet bangsa. Jadinya perlu kita dorong, Pak Fikri, bahwa jadinya lolos kemarin itu tahap 1, tahap 2 itu tidak mengurangi pensiunnya guru. Artinya apa? Kekurangan guru itu masih lebar sekali. Nah, ini harus kita dorong, mudah-mudahan perjuangan kita bersama, pola pikir kita semua bisa selaras dan bisa memberikan suatu kebijakan yang bisa memberikan Indonesia masa keemasan di 2045. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.